Daging para ulama itu beracun. Mereka rela ditusuk dengan tombak, ditebas dengan pedang. Ini cara kita membela Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang pada hari ini, malam ini masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama talabul ilm, sama-sama menuntut ilmu syar'i dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jamaah salat maghrib, azanallahu wa iyyakum. Untuk lebih sempurnanya kajian kita pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita saling mengingatkan agar kita selalu semangat di dalam menimba ilmu agama. Karena ilmu agama inilah salah satunya akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu agama ini kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menimba ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan menuju surga. Oleh karenanya, tanamkan dalam diri kita untuk terus menggapai ridha Allah, untuk terus menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan semangat menimba ilmu agama. Insyaallah orang-orang yang menimba ilmu agama tidak akan pernah merugi, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kita lihat bagaimana para ulama dahulu semangat mereka menuntut ilmu agama, pernah diceritakan oleh Huzaifah radhiyallahu anhu ketika menghadiri majlis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai kajian ilmunya dari pagi sampai zuhur. Kemudian Hudzaifah mengira kajian itu hanya sampai zuhur. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kajiannya sampai asar. Setelah sholat asar, Rasulullah lanjutkan kembali sampai maghrib. Dan setelah melakukan sholat maghrib, dilanjutkan kembali sampai sholat isya. Setelah itu baru Rasulullah SAW beranjak ke rumah beliau. Begini semangat para ulama dahulu di dalam menimba ilmu. Bahkan mereka sampai lupa kalau mereka itu ada yang belum makan. Mereka rela menahan lapar untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu agama. Dan kita seharusnya mencontoh para ulama dahulu, bagaimana agar kita ini semakin mendalami ilmu agama dan jangan pernah merasa bosan di dalam menuntut ilmu agama. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas khusus berkenaan tentang masalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang pembelaan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari ini kita telah dihebohkan oleh Presiden Perancis yang telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada mulanya terjadi penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Nasrani berani menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang muslim yang masih muda, berumur 18 tahun. Dan pemuda ini tidak rela nabinya dihina oleh orang Nasrani itu. Akhirnya pemuda ini membunuh orang Nasrani. Kemudian apa yang terjadi? Banyak orang-orang kafir menganggap bahwa si pembunuh ini adalah teroris. Padahal pemuda yang berumur 18 tahun ini yang bernama Abdullah namanya, dia ingin membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena nabinya dihina. Walaupun tindakan yang dilakukan oleh Abdullah ini merupakan tindakan yang salah, tapi beliau ingin menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau membunuh orang Nasrani itu. Di dalam hukum Islam, ketika ada orang mencela Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang hukumannya dibunuh. Seperti yang disebutkan oleh Suhnun, dia mengatakan siapa yang mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukumannya dibunuh. Dan para ulama juga sepakat mengatakan bahwa siapa yang berani mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukumannya dibunuh. Lebih jelasnya dibaca dalam kitab As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. As-Sarimul Maslul, pedang terhunus terhadap orang-orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam As-Subuki, beliau punya kitab yang berjudul As-Saiful Maslul ala Syatimir Rasul atau ala man sabbar Rasul. As-Saiful Maslul, pedang terhunus, ala man sabbar Rasul, terhadap orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut ijma ulama, mereka mengatakan hukuman bagi orang-orang yang berani mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dibunuh. Namun hukum dibunuh ini kita serahkan kepada waliul amr. Tidak boleh kita main hakim sendiri. Walaupun pemuda ini ingin membela Rasulullah, tindakannya salah memang.
Kalau kita ingin bersikap adil ya, yang orang kafir juga salah, yang membunuh ini juga salah. Karena kenapa? Dia main hakim sendiri, langsung membunuh orang yang mencela Rasulullah SAW. Nah akhirnya Presiden Perancis ya marah. Siapa namanya? Emmanuel Macron ya, Macron ya. Akhirnya dia marah dan menganggap seorang Muslim adalah seorang teroris. Ya, gara-gara kejadian seperti ini, akhirnya dia terang-terangan mencela Rasulullah SAW. Ya, seharusnya kita sebagai seorang Muslim ketika melihat ada orang yang mencela Rasulullah SAW, kita serahkan kepada waliul amr. Ya, merekalah yang berhak untuk memutuskan ya hukuman kepada para pencela Rasulullah SAW. Tidak boleh kita main hakim sendiri. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah yang kita bisa ambil ya dari peristiwa ini? Ini menunjukkan bagi kita agar kita ini sadar bahwa kita harus betul-betul membela Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menguji keimanan orang-orang yang beriman. Sejauh mana iman orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lagi uji kita semua. Ketika orang-orang tidak merasa marah, tidak merasa emosi tatkala nabinya dihina, berarti itu menunjukkan lemahnya iman seseorang. Seorang yang beriman kepada Allah, ketika dia melihat nabinya dihina, dia akan merasa terpukul. Nah, tugas kita semua, bagaimana cara kita membela Rasulullah SAW dengan cara yang benar. Ini disebutkan oleh para ulama, ada 100 cara untuk membela Rasulullah SAW. Tapi saya akan sebutkan sebagiannya saja. Pertama, ketika seseorang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengaku bersyahadat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus memenuhi konsekuensi dari syahadat yang dia ucapkan. Pertama, orang yang bersyahadat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dia wajib mematuhi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Iya. Ya, baru dikatakan syahadat seorang itu benar. Ketika ada orang mengaku hanya bersyahadat saja, tapi dia tidak merealisasikan syahadat yang dia ucapkan, berarti tidak ada gunanya syahadat yang dia ucapkan. Ya, karena namanya syahadat itu harus diaplikasikan. Ya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mengaku beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia wajib mengimani tentang kerasulan Muhammad. Wajib mengimani bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan rasul. Tidak boleh seorang mengingkari tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika seorang mengakui adanya nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ada mengatakan ada nabi baru seperti Mirza Ghulam Ahmad, ada Elia Eden. Di zaman sahabat juga ada orang mengaku nabi baru seperti Musailamah Al-Kadzdzab. Maka belum dikatakan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka
ya berani mengakui adanya nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan seseorang itu ya tidak sungguh-sungguh di dalam beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada beberapa cara yang perlu kita perhatikan untuk membela Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah bertafakkur tentang tanda-tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nabi merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi merupakan khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Ya. Dan ini wajib untuk kita akui tentang tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, mempelajari dalil-dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah serta ijma' ulama yang menunjukkan akan kewajiban mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan taatilah ulil amri. Di sini Allah katakan wa atii'ur rasul. Taatilah Rasul. Berarti wajib bagi kita untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengetahui dan memahami akan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu melalui perjuangan para ulama pada masa yang berbeda-beda, pada masa sahabat, pada masa tabi'in, atba'ut tabi'in, dan setelah mereka. Ya. Jadi mereka inilah yang mengemban dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah wafat. Makanya mereka ini termasuk as-sabiqun al-awwalun, termasuk orang-orang yang terbaik. Allah katakan dalam Al-Quran, was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang terdahulu dari kaum muhajirin, dari kaum ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun orang-orang yang mengikuti para sahabat dari kaum muhajir dan ansar, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena merekalah orang-orang yang mengemban dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, cara kita membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang benar, yaitu merasakan akan kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hati kita dengan mengingat sifat kedermawanan Rasul. Rasulullah merupakan seorang nabi yang dermawan. Ya. Saking dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah mendakwahi seorang Yahudi yang bernama Safwan bin Umayyah. Ketika Rasulullah mendakwahi Safwan bin Umayyah, Rasulullah tawarkan 100 onta kepada Safwan bin Umayyah. Namun Safwan belum mau masuk Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawarkan 100 onta lagi. Namun Safwan belum juga mau masuk Islam. Sampai yang ketiga kalinya Rasulullah kasih 100 onta lagi. Rasulullah memberikan Safwan bin Umayyah 300 onta. Saking dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Safwan merasa
iba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merasa terharu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau masuk Islam. Bayangkan sifat dermawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita merasakan akan kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengingat kemuliaan Rasulullah baik lahir maupun batin. Kemudian kita membaca tentang sifat-sifat beliau yang mulia yang telah terkumpul pada jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bagaimana kesempurnaan fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus tanamkan kecintaan di dalam diri kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara berikutnya yaitu turut merasakan keutamaan dan kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap setiap muslim. Rasulullah merupakan orang yang paling mulia dengan akhlaknya, kemudian ibadahnya, kedermawanan beliau. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala abadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Saking mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara kita untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengenali ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang keagungan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang betapa tingginya derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah, serta kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan pemuliaannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan Rasulullah, tentang kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini cara kita membela Rasulullah. Kemudian melaksanakan perintah Allah kepada kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita diperintahkan untuk mengedepankan kecintaan kita kepada Rasulullah daripada diri kita sendiri, daripada anak kita, daripada orang tua kita, bahkan dari seluruh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada manusia seluruhnya. Kita harus mengedepankan kecintaan kita kepada Rasulullah daripada manusia semuanya, bahkan daripada diri kita sendiri. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada manusia semuanya." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Belum sempurna imanmu wahai Umar, sampai engkau mengatakan aku lebih engkau cintai daripada manusia semuanya dan daripada dirimu sendiri." Kemudian Umar mengatakan, "Sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada manusia semuanya dan daripada diriku sendiri." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Sekarang baru sempurna imanmu wahai Umar." Ya. Jadi ini cara kita membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara mengedepankan kecintaan kita kepada Rasulullah daripada manusia semuanya dan daripada diri kita sendiri. Kemudian
Cara kita membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpegang dengan perintah Allah kepada kita agar kita beradab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agar kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara kita beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ketika seorang mengaku tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi ternyata dia lebih mengedepankan perkataan orang lain daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih mengedepankan perkataan seorang kiai, perkataan seorang ustadz daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal semua perkataan Nabi harus kita jadikan pegangan di dalam hidup kita. Jangan sampai kita berani menolak perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya karena mengikuti perkataan seorang kiai. Kalau kita bandingkan kiai dengan Rasul jauh, tidak layak kita bandingkan Nabi dengan kiai. Karena ada orang berani membandingkan antara Nabi dengan kiai. Dia mengatakan kiai boleh diambil berkahnya, sebagaimana kita boleh mengambil berkah kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal kita tidak boleh membandingkan Nabi dengan kiai. Yang boleh diambil berkahnya hanya Nabi Muhammad SAW. Iya, semua tubuh Nabi bisa diambil berkahnya. Keringat Nabi. Pernah suatu ketika Ummu Sulaim mengambil keringat Nabi, kemudian dia letakkan ke dalam botol, dia ambil sapu tangan, kemudian dia peras itu keringat Nabi, dijadikan minyak wangi. Karena keringat Nabi lebih harum daripada minyak kasturi. Beda dengan keringat kita, Pak. Keringat kiai diperas, dijadikan apa? Minyak wangi. Paling yang ada tuh bau, Pak ya. Apalagi belum mandi. Kemudian rambut Nabi ada berkahnya. Nabi pernah potong rambut, kemudian rambutnya itu dibagi-bagikan kepada para sahabat. Karena kenapa? Rambut Nabi ada barokahnya. Ya. Jadi Nabi SAW merupakan panutan kita yang harus kita kedepankan perkataan beliau. Ini merupakan adab kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu kita harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kita mengaku umat Nabi, kita harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena banyak orang mengaku umat Nabi, tapi ternyata dia jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Mana bukti pembelaan dia terhadap Rasulullah SAW, sedangkan dia sendiri jauh dari sunnah Rasul. Ya, apa yang dilarang Rasul dia kerjakan, apa yang menyelisih sunnah Rasul dia kerjakan. Inilah menunjukkan tanda matinya hati seseorang ketika dia mengaku cinta Rasul, namun ternyata dia meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Seperti perkataan Ibrahim bin Adham rahimallahu ta'ala ketika dia mendatangi penduduk Basrah. Kemudian orang-orang Basrah mengerumuni beliau. Orang-orang Basrah mengatakan, "Ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq, yaqulullah fi kitabihi ud'uni astajib lakum." Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian." Kemudian mereka mengatakan, "Wa nad'ullaha mundu dahrin, wa nad'ullaha mundu dahrin, falam yastajibu lana." Namun kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah belum kabulkan doa kami. Kenapa itu Abu Ishaq? Apa kata Ibrahim bin Adham? "Ya ahlal Basrah, wahai ahlul Basrah, wahai penduduk Basrah, kenapa doa-doa kalian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?" Beliau mengatakan, "Matat qulubukum bi'asyrati asya." Karena hati-hati kalian itu sudah mati disebabkan oleh 10 perkara.
Salah satunya adalah Salah satunya adalah arabtumullaha wa lam tu'addu haqqahu. Kalian mengaku kenal Allah tapi tidak pernah menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qara'tum kitaballah wa lam ta'malu bihi. Kalian membaca Al-Qur'an tapi tidak pernah mengamalkan isi dari Al-Qur'an itu. Yang ketiga, idda'aitum hubba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Kalian mengaku cinta Rasul namun kalian malah meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengaku cinta Rasul, dia harus menjalankan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berikutnya, yang menjadikan hati seorang itu mati. Kultum nuhibbul jannah walam ta'malu laha. Kalian mengatakan kami cinta surga, namun kalian tidak pernah mengamalkan amal kebaikan untuk mendapatkan surga itu. Saya percepat. Kemudian berikutnya, kultum nakhafun nar wa rahantum anfusakum biha. Kalian mengatakan kami takut neraka, namun kalian malah menggadaikan diri kalian terhadap neraka itu. Orang banyak mengatakan takut neraka, tapi ternyata dia masih suka melakukan kebid'ahan. Dia masih suka menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Dia masih suka melakukan kesyirikan. Katanya dia takut neraka, tapi kenapa yang dilarang oleh Allah masih dia kerjakan? Berikutnya, istaghaltum bi'uyubi ikhwanikum wa nabadtum uyubakum. Kalian sibuk mencari aib saudara kalian, namun kalian lupa terhadap aib kalian sendiri. Ini tanda matinya hati seseorang. Berikutnya, qultum annal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Kalian mengatakan kematian pasti benar, namun kalian tidak pernah mempersiapkan diri untuk menyambut kematian itu. Dan berikutnya, akaltum ni'mata rabbikum wa lam tashkuruha. Kalian memakan nikmat Tuhan kalian, namun kalian tidak pernah bersyukur terhadap nikmat Allah. Dan yang terakhir, wadafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim. Kalian sering menguburkan jenazah saudara kalian, namun kalian tidak pernah mengambil yang ibrah dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ini 10 perkara yang bisa menjadikan matinya hati seseorang. Salah satunya adalah ketika seseorang mengaku cinta Rasul, namun ternyata dia meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang seperti ini belum dikatakan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin membela Rasulullah, tegakkan sunnahnya, tinggalkan perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara kita membela Rasulullah dengan cara yang benar. Ya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, berusaha untuk selalu membela dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ikhlas dan tulus. Dahulu para sahabat, bagaimana cara mereka membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka membela Rasulullah dengan harta mereka, bahkan dengan jiwa raga mereka. Mereka rela mati. Untuk apa? Untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana para sahabat. Abu Talhah radhiyallahu anhu, Abu Dujanah, ketika perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikepung oleh pasukan kafir Quraisy. Namun para sahabat mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana agar Rasulullah selamat. Mereka rela ditusuk dengan tombak, ditebas dengan pedang. Untuk apa? Menyelamatkan nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai diceritakan dalam riwayat, Abu Dujanah ya ditusuk dengan tombak sampai tidak terhitung berapa jumlahnya. Kemudian ditusuk dengan panah, ya itu sudah tidak terhitung jumlahnya. Dan tubuh beliau penuh dengan darah.
Ya, karena beliau ingin membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini para sahabat membela Rasulullah. Nah, kita bagaimana cara kita membela Rasulullah? Walaupun kita tidak mampu dengan jiwa raga kita, dengan harta kita, setidaknya ada ya rasa amarah dalam diri kita ketika Nabi kita dihina. Ya, dan kita perangi orang-orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu yang kita miliki. Makanya kita harus semangat untuk belajar ilmu agama. Untuk apa? Untuk membela sunnah-sunnah Rasulullah, untuk membela kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari para penghina Nabi. Berjihad dengan ilmu. Karena jihad itu ada jihad dengan jiwa raga, ada jihad dengan ilmu. Setidaknya kita berjihad dengan ilmu, kita terangkan kepada orang-orang yang menghina Rasulullah dengan hujjah, dengan dalil yang kita miliki. Maka kita harus semangat Pak, belajar ilmu agama. Karena seorang ketika ingin berdakwah tapi tidak punya ilmunya, apa yang ingin dia sampaikan? Seperti di dalam pepatah Arab disebutkan, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya sesuatu tidak bisa memberi. Sama orang yang tidak punya ilmu, apa yang akan dia sampaikan? Apa yang akan dia sampaikan kepada orang-orang yang mencela nabinya? Sedangkan dia tidak punya hujjah, tidak punya dalil, tidak punya ilmu. Maka ini tugas kita Pak, untuk membela Nabi kita. Kita harus menyebarkan ilmu, menyebarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara kita membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu berusaha untuk selalu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setiap kali disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Misalkan setelah azan, kita juga dianjurkan untuk bersolawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Namun solawat tentu kita harus mengikuti solawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat solawat yang dibuat-buat. Ya, ada solawat nariyah, ada solawat fatih, ada solawat badar, ada solawat apa lagi? Ya, banyak solawat-solawat. Solawat yang kita ucapkan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Kemudian cara membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu belajar sirah. Dahulu para sahabat Pak ya, mereka mempelajari sirah Nabi seperti mempelajari Al-Qur'an. Ya. Ada ulama ya mengatakan para sahabat dahulu ketika mereka mempelajari sirah Nabi seperti mempelajari Al-Qur'an. Karena saking pentingnya Pak sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ kita akan mendapatkan banyak faedah. Di dalam sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan belajar akhlak Nabi, ibadah Nabi. Kita akan belajar ya tentang perjuangan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan semuanya. Ya. Maka kita harus rajin-rajin untuk membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada sirah An-Nabawiyah, ya, ada juga kitab Ar-Rahiqul Maktum. Ar-Rahiqul Maktum yang dikarang oleh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada kitab Al-Fusul an Siratul Rasul. Al-Fusul fi Siratul Rasul. Kemudian ada juga kitab tentang Mukhtasar Siratul Rasul. Ya. Kalau enggak salah dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Kemudian ada kitab yang lengkap ya, kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala. Di sini disebutkan semua tentang sirah Nabi, tentang kepribadian Nabi, tentang akhlak Nabi, bahkan diceritakan tentang fisik Nabi. Semua diceritakan dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Ya. Kemudian
Cara membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca apa yang telah disahihkan oleh para ulama dari hadis-hadis yang diriwayatkan darinya. Sambil kita berusaha untuk memahami kandungan dan mengambil apa yang terkandung dari ajaran kenabian sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita pelajari sunnah-sunnah Rasulullah dari hadis-hadis yang diriwayatkan atau yang disahihkan oleh para ulama, dari hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara kita membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan dengan mengedepankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan mengaku umat Nabi dulu kalau ternyata dia berani menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengaku umat Nabi, mengaku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang yang menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah tersesat. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu merupakan wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata sesuai dengan hawa nafsunya, namun beliau berkata sesuai dengan wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Jadi orang-orang yang jauh dari sunnah Rasul, kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, man faraqa ad-dalil dhalla as-sabil wa la dalila illa ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang terpisah dari dalil, dari Al-Qur'an, dari sunnah, faraqa ad-dalil dhalla as-sabil, maka dia pasti tersesat. Siapa yang membenci sunnah Rasul pasti tersesat. Ya. Dan tidak ada dalil atau petunjuk yang terbaik kecuali apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara kita untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu berhati-hati dari melecehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita lihat, Pak, banyak orang mengaku muslim tapi dia berani melecehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia berani berdusta atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia bawakan hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif. Untuk apa? Untuk pembelaan. Oh, ini kan ada hadisnya, tapi hadisnya palsu. Ya. Kita berdalil tentu dengan dalil yang sahih yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena banyak dalil-dalil palsu bertebaran dan akhirnya dalil-dalil palsu ini atau hadis-hadis palsu ini disampaikan oleh para dai untuk apa? Untuk menjadikan pembelaan terhadap dirinya, terhadap amalan yang dia lakukan. Ya. Kemudian cara kita membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu kita bersedih karena tidak dilaksanakannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh sebagian orang. Jadi kalau kita lihat, Pak, saudara kita ini tidak melaksanakan sunnah Rasul, kita harus bersedih seharusnya, Pak. Kita dakwahi saudara kita. Ya, apalagi dia menganggap, oh saya kan menjalankan sunnah, padahal jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia mengatakan, oh saya kan mazhabnya Syafi'i. Tapi kenapa banyak orang akidahnya berbeda dengan akidah Imam Syafi'i? Padahal akidah Imam Syafi'i seperti akidah yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, dan imam yang empat. Ya, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, itu sama akidahnya. Karena orang banyak mengaku, oh saya ini mazhab Syafi'i, tapi akidahnya jauh dari akidah Imam Syafi'i. Ya, kalau kita lihat Imam Syafi'i merupakan ulama yang menjadi pembela sunnah. Imam Syafi'i, dia ulama yang membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Kemudian cara kita membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai keluarga beliau yang mencakup para istri beliau, keturunan beliau, dan kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai mereka. Dikarenakan kedekatan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita cintai keluarga Rasulullah. Kita cintai para sahabat Rasulullah. Ya, ini cara kita membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang terakhir, karena sudah adzan, cara kita membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mencintai para ulama dan menghargai para ulama. Karena apa? Kedudukan para ulama dan hubungan mereka dengan warisan kenabian. Para ulama merupakan pewaris para nabi. Jadi kita tidak boleh menghina ulama, menjatuhkan kehormatan ulama. Kenapa? Karena mereka ini merupakan pewaris para nabi. Disebutkan ya di dalam kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, termasuk dosa besar yaitu adiyatu auliyaillah, menyakiti wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wali Allah termasuk nabi, termasuk wali Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk para ulama. Siapa yang menyakiti nabi, menyakiti para sahabat, menyakiti para ulama, itu termasuk apa? Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi, dimasukkan ke dalam dosa besar. Lebih-lebih ketika seorang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyakiti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk dosa besar. Ya. Maka kewajiban kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari kita membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membela para sahabat, membela para ulama yang membawa warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan oleh seorang ulama, luhumul ulama masmumah. Daging para ulama itu beracun. Nah, ini para ulama saja kita tidak boleh ya menyakiti mereka, apalagi dengan membunuh mereka, apalagi menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya hukuman keras bagi orang-orang yang menyakiti Rasulullah, yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukumannya dibunuh oleh ini menurut para ulama. Ya. Dan dalam kitab-kitab mereka berfatwa bahwa orang-orang yang berani menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka hukumannya dibunuh. Ya. Namun diserahkan ya masalah hudud ini, hukumatul hudud, masalah hukum had, kita serahkan kepada waliul amr. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan kepada jemaah sekalian. Kalau ada pertanyaan, falyatafaddal maskura. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Yang nomor 1. Ya. Cara kita membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan cara kita memuliakan Nabi, ya. Kemudian kita mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian cara kita membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan cara kita meneladani akhlak Rasulullah, kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepribadian Rasulullah, ya, dengan semangat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Ya. Kemudian yang berikutnya, cara kita membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berusaha yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ada lagi? Ya, ya terima kasih atas pertanyaannya. Salawat nariyah, ya. Kita bersusun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin orang yang membuat salawat ini ya ingin memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ingin mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun pujian mereka terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pujian yang berlebihan, sampai-sampai mereka mengkultuskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam salawat ini, ya di sana memang kata para ulama di sana ada unsur kesyirikan. Ya bunyi, coba ada yang hafal Pak salawat nariyah? Allahumma sholli sholatan kamilatan ala. Ini biasa dipakai wirid, ya. Ya. Ya intinya di dalam kata tanhallu bihil uqad, tanhallu bihil uqadu, kemudian watam fariju bihil kurabu, watuna bihil rogaibu. Ya intinya sampai situ ya. Di dalam perkataan ini ya, di situ kalau kita artikan tanhallu bihil uqad, itu artinya ikatan-ikatan itu akan terlepas dengan Nabi Muhammad SAW. Tanhallu bihil uqad. Ya, jadi ikatan-ikatan atau kesulitan-kesulitan itu akan dilepaskan dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Padahal yang berhak untuk menghilangkan kesulitan, ya, ikatan-ikatan, ya, itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebutkan juga tanhallu bihil uqadu wa tamfariju bihil kurabu. Dan semua kesulitan akan dimudahkan dengan apa? Bihi di sini kembali kepada Nabi Muhammad. Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan dia ini menyamakan Nabi dengan Allah. Yang berhak untuk menghilangkan kesulitan, memberikan kemudahan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di sini letak kesyirikannya. Ya. Kemudian apa lagi? Watunalu bihir rogaibu. Ya, intinya di sini watunalu bihir rogaibu. Ya, jadi semua kesusahan ya bisa dimudahkan dengan apa? Dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya di dalam kalimat-kalimat ini ya terdapat unsur kesyirikan, karena kita tidak boleh menjandingkan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mendatangkan manfaat, Allah yang menolak mudarat, Allah yang mendatangkan kesulitan, Allah yang berikan kemudahan. Ya. Adapun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin dalam perkara-perkara yang beliau mampu, itu pun berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu orang-orang yang kesusahan. Ya, ada orang-orang miskin dibantu oleh Rasulullah SAW. Ya, seperti itu. Namun di dalam kalimat ini, ya di sini maksudnya kesusahan yang mana manusia tidak mampu untuk melakukannya, kecuali Allah yang mampu untuk menghilangkan kesusahan itu. Jadi di sini letak kesyirikannya. Ya mudah-mudahan ya setelah kita tahu ini ya, jadi kita menelaah ya telah kembali tentang makna-makna yang ada dalam salawat nariyah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita di posisi jadi warga setiap warga dihimbau untuk menyumbang telur, jajan,
Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ini masalah ini ya, memang dari dulu ya orang berdebat tentang masalah ini. Ya, pertama tentang masalah peringatan Maulid Nabi. Ya, ada yang mengatakan, oh saya kan ingin memperingati hari besar Nabi Muhammad SAW. Ya memang di sini ya para ulama, kalau kita ingin berdalil dulu ya, di zaman sahabat atau zaman Nabi SAW ketika Rasulullah meninggal, para sahabat Abu Bakar, orang yang paling dekat dengan Nabi. Abu Bakar ketika mendengar wafatnya Rasulullah SAW, Abu Bakar tidak mengadakan Maulid Nabi. Kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sampai generasi setelahnya, dari tabi'in, atba'ut tabi'in, kemudian imam yang 4, Syafi'i, Hambali, Abu Hanifah, kemudian siapa? Imam Maliki. Mereka sepakat tidak mengadakan Maulid Nabi. Nah, kapan Maulid Nabi itu mulai diadakan? Ya kalau kita baca sejarah, ya Maulid Nabi itu dicetuskan oleh Bani Fatimiyah, Banu Ubaid Al-Qadda, yang merupakan Syiah Fatimiyah. Ya, Syiah Fatimiyah. Ya, pada hari itu, pada waktu itu mereka itu tidak hanya memperingati Maulid Nabi SAW saja. Ya, saya sampaikan berdasarkan sejarah ini ya. Saya bukan mengada-ngada. Karena dalam sejarah seperti itu. Yang mencetuskan pertama kali tentang peringatan Maulid Nabi SAW yaitu dari Banu Ubaid Al-Qadda, Bani Fatimiyah, Syiah Fatimiyah. Ya. Jadi kalau kita ingin memperingati tentang kelahiran Nabi SAW, kita lihat dulu Nabi SAW lahir tanggal berapa? Ini khilaf para ulama. Tanggal 12 Rabiul Awal, sepakat para ulama mengatakan itu hari kematian Rasulullah, bukan hari lahir Nabi. Hari lahir Nabi ini khilaf para ulama. Ya, ada yang mengatakan Nabi SAW di awal Rabiul Awal, di awal-awal Rabiul Awal. Ada yang mengatakan di akhir-akhir Rabiul Awal. Ini khilaf para ulama. Iya. Nah, adapun tentang masalah kematian Nabi tanggal 12 Rabiul Awal, itu hari kematian Nabi. Berarti kita itu memperingati kematian Nabi. Iya. Silakan dibaca di dalam sejarah ya tentang masalah ini. Ya. Nah, kemudian menyikapi tentang masalah peringatan Maulid Nabi. Nabi SAW memberikan tuntunan kepada kita tentang bagaimana cara kita memperingati hari lahir Nabi SAW. Rasulullah mengatakan, ya, hendaklah seseorang itu memperbanyak puasa di hari Senin. Kenapa? Karena kata Rasulullah, karena pada hari itu hari lahirku, di hari Senin. Kita perbanyak puasa sunnah. Itu cara kita memperingati hari lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian cara kita memperingati hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan mempelajari tentang sirah-sirah Nabi. Kita baca kembali tentang sirah-sirah Nabi. Bagaimana perjuangan Nabi ya, dari ketika beliau masih kecil sampai diangkat oleh Allah menjadi Nabi. Kemudian bagaimana dakwah Nabi, pelajari sirah Nabi. Itu cara kita memperingati hari lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian bagaimana kalau ada saudara kita yang mengadakan peringatan Maulid Nabi dengan acara-acara misalkan buat telur ceranu dalam bahasa Balinya ya, ceranu. Saya ya ceranu. Itu diisi telur, kemudian diisi bunga-bunga. Ya. Jadi perbuatan seperti ini tak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Rasulullah nggak pernah mengajarkan orang ingin memperingati Maulid Nabi kemudian dengan membuat ceranu, kemudian dia tempelkan di pohon pisang. Nggak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kalau ada orang mengatakan kita kan mengikuti adat, kita beragama itu bukan ikutin adat tapi ikuti dalil. Ada nggak
contohnya dari Rasulullah SAW. Silakan datangkan dalil yang sahih satu saja tentang masalah ya anjuran untuk memperingati Maulid Nabi SAW. Kemudian dengan acara-acara membuat telur, kemudian di situ ada orang joget-joget, ada orang nyanyi-nyanyi, ya ikhtilat laki-laki dengan perempuan. Datangkan satu dalil yang sahih. Kalau kita lihat, ya kita pelajari dalil-dalilnya, itu dalil-dalilnya banyak yang palsu, hadis-hadis palsu. Ya, tentang masalah itu. Nah, kalau ada sudah terlanjur misalkan saudara kita merayakan, ya kita tidak boleh ya gampang menghujat saudara kita dengan mengatakan dia ini ahlul bid'ah. Ya jangan. Selama itu ya menyangkut tentang masalah amaliyah, ya kita tidak boleh sembarang menganggap saudara kita ahlul bid'ah. Tapi kalau menyangkut masalah i'tiqadiyah, masalah keyakinan, misalkan keyakinannya dia mengatakan adanya nabi baru setelah Nabi Muhammad, ya maka kita katakan dia ahlul bid'ah, bahkan hukumnya kufur. Kemudian kalau ada akidahnya menganggap semua orang muslim kafir, siapa yang tidak berbaiat dengan imam mereka dianggap kafir, seperti akidah orang-orang Khawarij, maka ini yang harus kita katakan ahlul bid'ah. Kemudian orang-orang Syiah yang berani mencela sahabat Nabi, SAW, itulah yang disebut dengan ahlul bid'ah. Ya, kita katakan mereka ahlul bid'ah. Tapi kalau dalam masalah amaliyah, ya kita jangan gampang-gampang mengatakan saudara kita ahlul bid'ah. Mungkin ada orang yang hanya ikut-ikutan, dia belum tahu, belum mengerti, hanya ikut nimbrung, ikut-ikutan. Ya, jadi dalam menyikapi masalah ini ya kita intinya dakwahi saudara kita dengan cara lemah lembut. Ya intinya saya pribadi ya tidak mengadakan atau tidak memperingati Maulid Nabi SAW. Cara saya seperti yang diajarkan oleh para ulama, yaitu dengan mempelajari sirah-sirah Nabi, kemudian kita memperbanyak puasa di hari Senin. Seperti itu. Walaupun ada ulama-ulama ya, seperti ulama-ulama Asy'ariyah, ya seperti pendiri Asy'ariyah lah yang di Indonesia ya, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Walaupun dia mengatakan memperingati Maulid Nabi ya boleh kata beliau, tapi dengan syarat, kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tidak ada ikhtilat, kemudian tidak ada musik-musikan di situ, kemudian tidak ada seperti yang tadi itu buat ceranu seperti itu ya, kemudian ada acara-acara yang dibuat-buat di situ ya. Kata beliau kalau ada orang mengadakan Maulid Nabi seperti itu, beliau ingkari. Ini Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. Tapi saya lebih condong kepada para ulama ya yang mengatakan mereka memperingati Maulid Nabi dengan cara memperbanyak puasa sunnah, kemudian dengan cara mempelajari sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya seperti itu dalam menyikapi perbedaan ini ya kita tidak boleh terlalu ekstrim juga, maksudnya terlalu menyudutkan saudara kita yang sudah terlanjur melakukan itu, walaupun perbuatan itu salah ya kita tegur saudara kita, kita fahamkan dengan hujjah, dengan dalil. Kalau dia mau nerima alhamdulillah, kalau nggak nerima tetap ngeyelnya urusan dia dengan Allah. Ya, intinya kita sudah menjelaskan itu tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.